masih di jam sibuk kalau tidak salah ya ini ya. Kalau di Jakarta itu masih jam-jam sibuknya nih, jam pagi kayak gini. Tapi kita masih memberikan kesempatan untuk kegiatan-kegiatan kepedulian lingkungan. Kemarin saya dapat BBM dari Pak RW gitu ya, sore-sore begitu. Terus isinya ya tentang ini kebersihan. Tentu saja saya apresiasi sama kayak Pak RW, karena masalah kebersihan, masalah sampah itu sudah menjadi masalah kita semua yang sudah sampai tingkat level udah parah lah gitu ya, akut gitu lah. Tentu sangat dibutuhkan inovasi, upaya, juga keterlibatan berbagai pihak, termasuk di sini ada CSA juga, terima kasih sekali. Kemudian dari tim-tim komunitas yang peduli pada kegiatan sampah ini. Perlu diketahui bahwa produksi sampah kita, volume sampah DKI Jakarta itu untuk data saat ini PT Mandiri Sekuritas ini adalah untuk berbagi, untuk peduli pada lingkungan, karena lingkungan yang bersih itu kan berawal dari diri kita sendiri. Jadi saya melihat bahwa lingkungan ini sebenarnya bisa kita buat lebih nyaman ya Pak ya, lebih bersih. Mangga 2 Selatan. Tepuk tangannya dong. Boleh? Boleh dipegang masing-masing. Jangan bergeser, pegang di kaki. Bapak, Pak RW. Itu Bu RW, Bu RW. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak jangan pulang dulu sebelum dapat ini. Setuju? Terima kasih. Oke, Mas Melo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini menjelang siang? Oke, saya percaya kita semua sehat-sehat dan terima kasih untuk Pak Lurah yang mau meluangkan waktu, CSR Mandiri Sekuritas, Pak RW dan Pak RT, Ibu RT semua yang ada di sini, dan terutama untuk warga Gang Taruna RW 702 Kelurahan Mangga 2 Selatan. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, kita mau nyanyi dulu. Saya ingin mengatakan sebuah pesan kepada kita semua bahwa banyak hal yang dapat berguna ketika kita mau mengolah sampah. Bisa tolong dibantu saya pegangi? Bentar aja, ini sebuah pesan khusus bahwa kita harus tahu bahwa negara kita itu negara kaya. Saya bersedia jadi standing mic. Satu tangan, satu tindakan nyata, kelola sampah menjadi berkah. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia negara. Sama-sama yang kita satu tangan, satu tindak, mengolah sampah menjadi berkah, mengolah sampah menjadi berkah. Mari tunjukkan pada dunia, mari kita tunjukkan bahwa Indonesia negara kaya, bahwa Indonesia negara. Sekali lagi, satu tangan, satu tindakan, mengolah sampah menjadi berkah. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan lautan hanya kolam susu, bukan lautan hanya kolam susu. Kain dan jalan untuk menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri. Sekali lagi katakan, bukan lautan hanya kolam susu. Kain dan jalan untuk menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri. Kata orang kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kata orang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi. Warga aja lebih keras. Kata orang tanah surga, ayo semua. Kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga,
jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Karena kenapa? Seringkali sistem composting itu mengalami satu masalah kendala yang sangat besar, yaitu bau busuk yang luar biasa. Ketika dikelola, airnya pun yang keluar, hasil pupuk cairnya pun yang seringkali keluar adalah bau busuk yang luar biasa. Padahal pengolahan sampah secara mandiri yang paling tepat dengan menggunakan sistem composting, ya kan, dengan tong sampah plastik ini, karena dia tidak berkarat dan dia tidak merusak unsur pupuk yang ada di dalam dan nanti dihasilkan oleh sampah-sampah yang ibu buang di tempat ini. Nah, bagaimana kita mau mengolah? Sebenarnya simpel, cuma membiasakan diri memilah sampah antara sampah organik dan sampah non organik. Permasalahannya nggak semua orang mau memilahnya. Jadi orang yang mau memilahnya itu udah orang di atas rata-rata, ya kan? Mana mau sih, jarang lah bapak ibu mau membuangnya, misalnya memisahkan ini plastik, ini misalnya sayuran. Itu udah luar biasa kalau ibu udah sampai ke tahap itu. Jadi saya percaya orang-orang di sini pasti mau melakukannya, benar? Betul? Oke. Jadi kita membuat seperti itu aja. Tadi saya boleh ngambil ini di pasar, sampah-sampah pasar yang selama ini tidak dimanfaatkan. Ini kita buang seperti biasa saja, ya. Ini tomat, oke, kita buang ke dalamnya. Saya bukan memasak ya. Ini wortel. Ya, kita hanya membuang seperti biasa. Nah, ke dalam ini semuanya. Nah, sisa makanan, ya, kotoran hewan. Kalau ibu baca di depan ini, kita bisa lihat sisa sayuran, aneka daun-daunan, kotoran hewan bisa dikelola di dalam sistem composting. Ya, dan setelah membuang sampah ini, ibu nanti diberikan bioaktivator, atau orang lebih kenalnya namanya EM4. Ya, efektif mikroorganisme, di mana di dalam botol ini ada 4 jenis bakteri yang akan membantu mempercepat proses pembusukan di dalam tong ini. Ya, gunanya apa? Jadi ini akan terus membantu untuk mempercepat proses pembusukannya. Jadi fermentasinya dia lebih sempurna. Nah, caranya menggunakannya, gunakan 1 liter air. Itu saya sarankan jangan pernah air pump. Ya, karena mengandung apa? Kaporit, ya. Jangan juga air hujan, mengandung asam. Jadi kita gunakan air tanah atau air mineral boleh, lebih bagus. Ya, ini misalnya sebagai contoh ini airnya. Ya, 1 liter, ini misalnya 1 liter kita masukkan. Kita masukkan seperti ini. Apa bagus, air mineral itu bagus. Nah, ini dimasukkan 2 tutup botol. 2 tutup botol ini masukkan ke dalam air campuran air tadi. Oke. Nah, ini ibaratnya udah kedua lah ya. Nah, jadi nanti ditambahkan 2 sendok teh gula. 2 sendok teh gula. Apa manfaat gula tersebut? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Nah, untuk makanan bakteri, benar kata Pak Lurah, tepuk tangan dong Pak Lurahnya, berarti Pak Lurah. Nah, Pak Lurahnya peduli, saya tambahkan, saya kasih pulpen Pak buat Bapak. Iya, pulpen lagi, itu luar biasa Pak Lurahnya. Itu untuk makanan dari bakteri-bakteri tersebut. Ya, ini untuk makanan dari bakteri-bakteri tersebut. Sehingga bakteri yang tadinya tertidur, ketika dia berjumpa dengan gula, dia bangun dari tidurnya. Ya, jadi kita tutup rapat, kita aduk-aduk. Kalau mau ditambahkan terasi lebih baik. Terasi ya, 1 ruas jari aja terasi itu lebih baik. Oke. Ini nanti diaduk. Semprotkan hanya seminggu sekali. Tapi karena komitmen kami bersama Ayo Peduli dan CSR Mandiri Sekuritas, kami berikan bioaktivator ini gratis seumur hidup tong. Bukan sehidup umur orangnya ya. Kami berikan gratis seumur hidup tong. Jadi nanti ibu sebetulnya yang bagus 4 hari sekali. Dia juga akan memperbaiki unsur pupuk yang ada di dalamnya nanti. Ya kan? Jadi 4 hari sekali bagus. Tapi kalau mau irit, ya memang seminggu sekali. Oke? Ini disemprotkan hanya sampai lembab. Jangan basah. Karena keadaan di dalam tong ini sampah tidak boleh basah. Ketika nanti tong ini basah, ada kemungkinan
sampah nasi masuk. Sebenarnya sampah nasi diperbolehkan, asalkan masukkan aneka dedaunan terlebih dahulu. Karena sampah nasi itu hancurnya lama. Ketika dia menutup saringan-saringan yang di bawah ini, kemungkinan sampah yang di bagian atas akan basah. Dan itu baunya luar biasa gitu. Tapi nggak usah pusing, ya kan, setiap masalah bisa kita tangani gitu. Jadi karena komitmen kami juga, kami akan terus mendampingi sampai alat tersebut kita pakai karena kita gunakan sukses di tempat ini, ya. Jadi nanti kita tutup kalau besoknya ibu bapak mau buang sampah lagi silakan, seperti biasa saja, buang sampah lagi silakan, ya. Tutup lagi. Jadi ini ditutup dalam kondisi rapat ya, supaya fermentasinya sempurna, jangan asal-asalan atau seperti ini, ya. Biarkan dia tertutup rapat. Dalam waktu seminggu dia akan menghasilkan pupuk cair. Dalam waktu seminggu. Dan setiap harinya Bapak Ibu akan mendapatkan pupuk cair. Ya, saya tadi lupa bawa karena tadi saya lupa, tadi harusnya saya bagikan. Itu contoh pupuk cairnya, dia harus warnanya kehitaman. Seperti kalau Ibu lihat oli, warnanya harus seperti itu. Kalau dia warnanya putih atau pucat atau warna yang lain-lain, itu bau busuknya luar biasa. Bukannya tidak berhasil, berarti dia ada teknik fermentasi selanjutnya. Ya, itu untuk menyempurnakan fermentasi yang tadi tidak sempurna. Tapi rata-rata ya hasil dari komposter yang kami inovasi ini hasilnya warna kehitaman dan itu tidak ada bau sama sekali. Ya, nanti itu bisa dipanen di dalam botol. Di dalam botol, jangan dalam keadaan tertutup, tapi dalam keadaan terbuka untuk membuang gas metan. Atau di dalam ember terbuka. Apa itu gas metan? Bapak Ibu ada yang tahu? Bapak Ibu kalau Parua kayak tahu terus. Ada yang tahu apa itu gas metan? Gas metan apa tuh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Udah ada yang pernah dengar gas metan? Pernah dengar? Pernah dengar? Saya barusan ngomong, dengar kan? Nah, ya pernah dengar ya? Nah, gas metan itu adalah gas yang dihasilkan oleh sampah, itu biasanya digunakan untuk biogas, ya, bisa digunakan untuk bahan bakar, kompor, ya, atau itu bisa disalurkan. Tapi dengan catatan, biasanya kalau sampah rumah tangga seperti ini, untuk mendorongnya rada berat, harus ada kotoran sapi atau sekalipun kotoran manusia. Bisa bikin gas metan untuk mendorong kompor itu supaya bisa menyala gitu. Karena kalau sampah rumah tangga gini kita nggak terlalu berharap. Jadi gas metan ini kita memang buang pelan-pelan di bagian bawah. Ya, ini pembuangan gas metan sekaligus sebagai indikator ketika pupuk, misalkan pupuk cairnya sudah penuh, ternyata di bagian sini mampet, tapi di sini keluar air. Kembali dengan kata lain, kita cukup pakai lidi saja, masukkan ke dalam supaya dia mengalir lagi. Banyak orang menggunakannya dengan menggunakan keran ya. Ketika keran itu mampet, akhirnya mereka repot untuk membongkarnya dari bagian atas. Nah, ini kita membongkarnya, ini hanya ditusukkan lidi ke bagian bawahnya. Kalau di sini, oke, nanti itu dialirkan. Nah, pupuk ini bisa mau digunakan langsung silakan. Daun-daunan ya. Kebetulan kan kalau orang ibu-ibu rumah tangga ini kan kayak kita masak sayur sop, itu kan suka ada sisaan sayurannya tuh Pak. Kita kadang-kadang nggak habis, atau bayam kadang-kadang kan durasinya kan cuma 4 jam 5 jam ya. Kalau nggak habis itu bisa nggak Pak sisa sampah yang udah matang itu dibuang ke tempat itu? Oh, sisa masakan. Memang lebih baiknya yang jangan mengandung garam dan santan. Itu lebih baik, ya kan? Kalau memang nggak habis, ibu bisa bawa ke rumah saya bungkusin juga, Bapak. Jadi gini lah. Jadi kalau memang garam dan santan itu kok bisa dijauhkan. Andai kata memang itu pun keadaannya memang tidak memungkinkan, selama dia jumlahnya tidak terlalu banyak itu tidak masalah. Tidak merusak unsur pupuknya, karena yang penting jangan terlalu banyak. Misalnya ini udah ada setengah, itu paling cuma ada semangkok, nggak terlalu bermasalah. Cuma airnya aja yang ditirisin ya. Air. Dalam keadaan posisi kering, jadi jangan airnya nggak usah ikut ya. Tapi kalau memang ibu menyempatkan nyuci juga bagus gitu kan. Tapi kalau memang nggak sempat pun juga nggak masalah, karena kita memang membuat ini sangat praktis. Jadi ibu nggak repot untuk potong-potong, caca-caca ya kan. Repot kayak kulit durian masukkan aja. Kulit durian tidak usah perlu dipotong-potong, itu langsung masukkan aja. Oke, Jadi Mas Belo, jadi diirin lagi ya. Kalau sisa sayuran ibu mau dibuang itu airnya dibuang dulu, betul nggak Mas Belo? ya. Baru sisanya taruh di dalam.
Dicuci, betul dicuci. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti kalau kulit telur bisa juga masuk ke situ. Kulit telur bagus, ya itu meningkatkan kalsium. Tapi saya sarankan itu dalam keadaan posisi dihancur-hancurin dulu. Tapi kalau nggak dihancurkan juga nggak apa-apa. Memang nanti ketika panen kompos ya dia dalam keadaan masih berbentuk, sudah hancur total. Itu pun langsung ke tanaman juga nggak ada masalah. Ya, itu silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapaknya? Bapaknya? Bapak-bapaknya? Bapak-bapak. Nyari duit ya. Tulang-tulang boleh ya? Oke. Saya sarankan kalau tulang memang harus posisi dihancurkan, itu juga bagus untuk meningkatkan kalsium pada tanaman. Itu dalam posisi dihancurkan terlebih dahulu, entah pakai martil, entah pakai apa silakan, ya, entah pakai batu, tapi posisinya masuk ke dalam harus hancur. Ya seperti itu sebetulnya standarnya yang tadi saya katakan bahwa sisa sayur, kotoran hewan, aneka dedaunan, aneka kulit buah. Ya, nanti jangan ada yang nanya lagi, Pak, kalau suami saya nakal bisa nggak dimasukin ke sini? Itu nanti terlalu panjang cerita kita. Ya, ada lagi yang ditanyakan, kita bercanda aja ya, biar lebih rileks ya. Pak, nambah Pak, satu lagi. Ya, satu piring aja Bu ya. Pupuk yang nanti sudah kita hasilkan, apakah hanya untuk tanaman pohon-pohon seperti biasa, sedangkan untuk buah apakah diperbolehkan gitu Pak? Supaya bisa menghasilkan buah yang manis atau seperti pohon cabai-cabai yang sudah kita tanam Pak. Kalau itu nanam cabai-cabai yang saya beri juga. Biar cabai-cabain makin subur, Mbak. Kita ngomongin nanti di luar aja kalau cabai-cabai. Jadi begini Bu, itu semuanya semua jenis tanaman itu bisa dimanfaatkan. Cuma dengan catatan kalau dia memiliki akar yang lunak, itu harus dicampurkan air. Misalnya 2 gelas ditaruh di 5 liter air supaya dia tidak panas. Ya, yang akarnya lunak tahu Ibu ya. Misalnya kayak Cabai-cabai. bukan cabai-cabai. Misalnya kayak contohnya tanaman-tanaman yang akarnya lunak apa ya? Misalnya sayur-sayuran itu kan wortel, ya kan? Terserah lah, itu kembali lagi kepada masing-masing ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak tanaman yang akarnya keras kayak tanaman buah, itu monggo silakan aja. Itu mau dilangsungkan boleh, nggak dilangsungkan juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau yang akarnya lunak yang saya katakan itu kalau bisa dicampurkan. Ya Bu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu RW. Pak Melo waktu itu bilang air yang dari hasil sampah itu kan bisa buat seperti tank. Oh iya. Iya nggak? Ibu ingat aja. Ingat dong. Saya lupa ngomongnya di mana nih. Iya. Pak itu caranya gimana tuh Pak? Oke gini. Jadi memang apa namanya terakhir ini saya melihat bahwa apa yang kami lihat bakteri yang terkandung di dalam pupuk organik ini bisa mengurai WC. Jadi dia tidak cepat penuh.